malam Bapak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bebel dari SMK Negeri 5 Jakarta, kelas animasi A. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan Bapak tentang pertanyaan yang membahas tentang perubahan pembayaran digital. Monggo persilahkan Bapak perkenalkan namanya serta usaha yang ditekuni Bapak. Selamat malam, Gabriel. Nama saya Antonio Sabtono. Saya memiliki usaha dalam bidang kerajinan, yaitu kerajinan kain, olahan kain, shibori, sumbutan, dan ekoprint. Setelah pertanyaan yang pertama, apa saja risiko yang dapat terjadi ketika menggunakan pembayaran digital? Risiko yang terjadi yaitu mungkin apabila tidak melek digital, banyak terjadi kendala dalam pengoperasian aplikasinya. Nah itu, jadi pengusaha harus tahu penggunaan QRIS itu. Lalu bagaimana nanti potongan-potongan yang akan diterima oleh si pengusaha. Nah, seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa banyak masyarakat khawatir tentang privasi dan keamanan data mereka dalam pembayaran digital? Karena QRIS itu mungkin bisa diakses oleh masyarakat yang mempunyai alat komunikasi. Lalu harapannya ada ketakutannya itu nanti ketika pengoperasian QRIS itu nanti menjadi pencurian data pribadi. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang paling terdampak oleh dampak negatif dari peralihan pembayaran tunai ke digital? Ya, dua-duanya bisa terdampak. Yang dari pihak pembeli yang biasanya yang suka dengan cash, sekarang metode digital, maka dia akan merasa kesulitan, tidak praktis. Padahal bagi sebagian orang digital itu praktis karena dia hanya berbekal aplikasi, tetapi juga harus mempunyai dana saldo tabungan yang cukup di tabungannya. Nah, belum tentu yang dia itu punya saldo tabungan, dia adanya cash itu. Dan di lain pihak, di satu sisi itu pengusahanya. Kadang-kadang potongan-potongan itu ada yang keberatan dengan potongan yang didapatkan dari penggunaan QRIS itu, maka harus jelas sampai sejauh mana potongan yang dikenakan oleh si pihak bank bagi pengusaha. Yang ketiga, siapa saja yang paling terdampak oleh dampak negatif dari peralihan pembayaran tunai ke digital? Saya kira dua-duanya, yaitu dari konsumen atau pembeli dan pengusaha. Dari konsumen itu bagi yang penggunaan QRIS maka harus punya saldo tabungan, karena dia pembayaran QRIS kan akan mengambil dari tabungannya. Ya, sedangkan dia yang konsumen yang tidak mempunyai tabungan yang tidak cash, maka dia hanya menggunakan pembayaran cash itu. Dan bagi yang pihak pengusaha atau yang memproduksi itu dan penjual, maka harus kalau penggunaan cash maka dia akan mendapatkan jumlah yang penuh. Sedangkan kalau QRIS itu ada potongan dari pihak bank yang dari penjualan yang disepakati berapa persen dari penjualan itu. Pertanyaan keempat, kapan peralihan ke pembayaran digital dapat memperburuk kondisi ekonomi? Saya tidak begitu bisa memprediksi kapan. Sejauh ekonominya itu stabil, orang bisa mampu melakukan pembelian, maka semuanya itu masih tetap bisa berjalan. Yang jelas adalah dari pihak bank yang mempunyai itu program QRIS itu bisa
memberikan keuntungan bagi pengusaha, tapi juga tidak memberatkan bagi konsumen. Pertanyaan kelima, di mana saja sektor-sektor yang paling terdampak oleh dampak negatif dari peralihan pembayaran tunai ke digital? Ya pasti pengusaha-pengusaha kecil yang hanya mendapatkan modal dari perputaran uangnya itu sedikit, jadi tidak terlalu banyak menggunakan digital. Jadi kalau perputarannya sedikit, maka uangnya itu akan secara cash akan diputar lagi untuk beli. Nah, ya dampak-dampak itu yang paling itu ya pedagang-pedagang kecil, Ya. itu pengusaha-pengusaha kecil seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana peralihan dari pembayaran tunai ke digital dapat mempengaruhi keamanan dan privasi dari konsumen? Saya kira pihak bank itu pasti sudah menjamin sedemikian rupa privasi itu, karena ini data pribadi seseorang. Maka yang patut ditanyakan adalah pihak bank, apakah mampu menjaga data privasi, sehingga nanti kalau ini mampu menjadi pihak bank menjamin data pribadi, saya kira dampak negatif itu akan diminimalkan. Baik Bapak, terima kasih telah menyisakan waktunya untuk bicara kepada saya. Sama-sama, Gabriel. Malam Bapak. Selamat malam, Des. Perkenalkan, nama saya Gabriel Maria Martina Deva dari animasi A dari SMK Negeri 5 Jakarta. Monggo Bapak perkenalkan lebih dahulu. Saya Lukman, Baiklah, saya akan menanyakan Bapak tentang beberapa pertanyaan. Dua, mengapa banyak masyarakat memilih pembayaran pembayaran digital dibandingkan tunai? Ini praktis ya, efisien juga. Siapa saja yang diuntungkan dengan peralihan pembayaran tunai ke digital? Semuanya untung ya, dari kita juga untung, nggak perlu sedia banyak uang pengembalian. Kapan peralihan dari pembayaran tunai ke digital muncul di warung Bapak? Di sini mulai dari 2016 dan pasang Indonesia. Di mana saja sektor-sektor tertentu yang paling terdampak oleh perubahan dari pembayaran tunai ke digital? Terdampak di area pariwisata ya. Kita pariwisata, kita di tempat wisata banyak sekali udah pakai tulis untuk memudahkan para wisatawan. Di Disco, kafe, itu udah semuanya banyak yang pakai tulis. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sistem pembayaran digital menjamin kenyamanan dan efisiensi bagi konsumen maupun pelaku usaha? Pelaku usaha, setiap pembayaran ada notifikasinya, jadi lebih aman ya, bisa dicek. Itu juga dengan yang dari customer, kita bisa ngecek saldonya kurang berapa bisa. Baiklah, sekian dari ini. Terima kasih Bapak telah menyisakan waktunya untuk berbicara kepada saya. Oh ya, sama-sama. Selamat ya.